Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mas-mas, bapak, adik-adik, alhamdulillah kita bisa menghadiri kantin remaja. Sering ke kantin enggak? Sering. Biasanya di kantin ngapain? Jajan, ya. Jajan ya. Jadi kalau ke kantin itu jajan. Sehingga kantin itu adalah di antara tempat favorit kita. Karena kita bisa jajan dan bisa beli makanan, minuman sesuka hati kita, sesuai dengan uang saku kita. Ya. Senangnya kalau uang saku banyak atau sedikit? Banyak ya. Dan alhamdulillah kita bisa menghadiri kantin remaja di kesempatan yang berbahagia ini, yang biasanya seseorang ketika di kantin itu bisa ngobrol sambil makan gorengan, sambil ngobrol. Mas, kalau di kantin biasanya minumannya apa? Es teh, Masya Allah. Teh botol susu. Kalau mbak-mbak apa minumannya? Es teh juga? Enggak, mari mas? Enggak ya? Ya, jadi apapun makanannya, minumannya adalah es teh. Ya, sambil kita makan dan minum di kantin, maka kita akan sambil ngobrol. Biasanya kalau di kantin apa yang ngobrolkan? Makanannya enak, gitu ya. Di kantin biasanya ngobrol tentang tadi gurunya galak. Di kantin atau mungkin ngobrolkan lawan jenis. Wah, tadi ada cewek cantik loh. Siapa yang gitu biasanya? Namun kalau kantin remaja yang ada di masjid, maka yang kita obrolkan tentunya bukan perkara dunia, namun perkara agama, perkara akhirat. Sehingga harapannya dengan adanya kantin remaja kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol bareng tentang apa? Tentang remaja. Karena masa remaja itu masa yang sangat penting, masa yang sangat krusial. Remaja itu biasanya mencari jati diri, mencari jati dirinya. Masa remaja itu pengen diakui, pengen diperhatikan, pengen ditonjolkan. Itu kalau masa-masa remaja, masa-masa kuat, masa-masa semangat. Remaja kok lemes? Ada nggak remaja yang lemes? Remaja jam segini kok belum bangun? Ada nggak? Ada, tadi malam bergadang sampai jam berapa? Sampai jam 3. Jam 3 baru tidur, akhirnya nggak subuhan. Ya, remaja yang berkualitas itu remaja yang kalau subuhan di masjid. Ya. Bahkan para ulama sebagian memberikan sebuah perumpamaan, sebuah ungkapan, seandainya di waktu subuh, jamaah subuh itu sama dengan jamaah sholat Jumat,
banyaknya jamaah sholat subuh sama dengan banyaknya jamaah sholat Jumat, maka Islam akan jaya, Islam akan maju. Jadi ayo bareng-bareng kita tingkatkan gerakan sholat subuh berjamaah. Jadi pemuda itu subuhnya harus semangat. Habis itu gak apa-apa jalan-jalan, olahraga, lari, sepeda. Kalau hari Ahad biasanya sepeda santai ya. Kalau mbak-mbak biasanya Ahad pagi olahraganya apa mbak? Badminton. Olahraganya apa mbak kalau Ahad pagi? Mancing? Ada nggak mbak-mbak yang mancing? Nggak ada ya. Nah, mbak-mbak, jadi kita akan belajar ya mengetahui problematika remaja itu apa saja sih di era zaman sekarang ini, yang kita katakan dengan remaja generasi milenial. Gimana sih bedanya remaja generasi milenial dengan remaja di zaman dahulu kala, zaman purbakala ya. Purbakala nggak tahu bagaimana. Ya, jadi di sini kita akan ngobrol santai, akan kita tanya jawab. Mungkin ada yang tanya, Mas siapa namanya ini? Tadi Mas SMP ya? SMP kelas 7. Iya. Oh, rumahnya Bacem kan? Iya. Ini juga Mas siapa tadi? Mas Ihsan. Mas Ali tadi Mas. Panggilannya Ilham. Mas Ilham, Mas Ali. Masya Allah, SMP udah ngaji loh. Masya Allah. Ini baru SMP kelas 7 tapi sudah ngaji. Ya. Padahal jam segini tuh teman-teman pada kemana? Kok nggak diajak? Car Free Day. Oh, Car Free Day. Oh ya. Jadi godaan remaja generasi milenial itu ya Car Free Day ya. Terutama Car Free Day-nya itu dekat. Jadi bisa kita lihat di hari Ahad pagi yang lebih makmur, lebih ramai mana? Masjid atau Car Free Day? Car Free Day. Ya sudah, ngajinya kita pindah ke sana. Ngajinya kita pindah ke sana ya. Ya. Ya memang kalau dakwah pemuda remaja itu banyak tantangannya. Banyak godaannya. Yang penting nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman ini mas-mas, mbak-mbak bisa istiqomah, terus hadir, ya. Karena kita sangat butuh dengan ilmu agama, ya. Karena pergaulan di luar sana, pergaulan dari teman-teman yang kurang baik itu bahaya sekali. Sehingga kalau ingin cari teman yang baik, maka carilah di masjid-masjid. Kalau ingin cari teman yang baik, maka carilah di majelis ilmu, di pengajian-pengajian. Jangan cari teman di mana? Di karaokean. Di sini ada karaoke ya? Ada ya? Nah, maka kalian di situ. Jangan cari teman itu di mana? Di tempat perjudian. Nah, maka cari teman yang baik, carinya di masjid. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, ya, di antara yang harus kita pahami, bagaimana sih perkembangan remaja generasi milenial? Apa saja problematika? Apa sih Ustaz? Problematika itu apa? Problematika itu ya masalah-masalah yang dihadapi remaja zaman sekarang, dan apa solusinya. Ya, kalau kita lihat, kita itu di sini ya, para remaja itu masuk ke generasi milenial, dan itu punya karakteristik, punya sifat-sifat khusus. Yang di sana banyak godaannya. Ya. Maka generasi milenial itu bisa kita istilahkan dengan generasi M.
Generasi apa? M. Yang sebenarnya generasi milenial itu generasi anak muda yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun berapa? 2000-an. Nah, jadi sekarang ya bisa kita lihat bagaimana tantangan generasi milenial yang hidup di zaman modern, zaman teknologi. Maka tantangan kita terbesar di era milenial di sini adalah ujian cobaan berupa sarana teknologi. Ya. Ujian kita adalah media sosial di zaman sekarang ini. Karena media sosial, medsos itu ya WA, Facebook, IG. Sekarang kan anak-anak SD itu sudah punya apa? Punya IG loh, punya TikTok. Punya IG nggak mas? Punya. Punya FB nggak, Facebook? Nggak punya mas. Punya IG? Oh masya Allah. Punya HP? Oh nggak punya. Oh nggak punya HP ya. Masya Allah. Berarti ini masya Allah tentu ditiru ini. Ya, pengen hidup kayak pulang aja ya mas ya. Pulang itu kan enak. Mainnya tuh ke sawah, ke hutan, cari burung, cari ikan. Itulah enaknya hidup dengan alam. Beda pemuda remaja zaman sekarang itu hidupnya di dunia maya. Itu kalau hidup bersama dunia maya, hidup di depan HP itu kuat berjam-jam. Sering mungkin mas, ya. Sering mungkin atau kadang-kadang. Mas siapa tadi? Ilham? Jarang ya? Oh masya Allah jarang. Lebih banyak mana? Game-nya atau belajarnya? Belajarnya? Masya Allah. Kalau ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sih hukum nge-game itu, boleh nggak? Kalau mbak-mbak ada yang suka nge-game juga? Biasanya yang suka nge-game itu mbak-mbak atau mas-mas? Dua-duanya? Mas-mas ya? Tapi sekarang mbak-mbak pun juga suka nge-game ya. Bagaimana sih hukum nge-game itu? Ya mungkin tidak sampai kemana? Ya mungkin tidak sampai ke hal yang haram, kecuali kalau game-nya itu sampai melalaikan. Tapi kalau orang suka nge-game itu biasanya merugi. Merugi karena banyak waktu yang terbuang. Kalau nge-game kuat berjam-jam, PS itu main PS itu kan seru ya. Kuat berjam-jam, apalagi sepak bola. Kalau PS-nya Smackdown boleh nggak? Jangan ya, itu kekerasan. Jangan, gitu ya. Jadi kalau main game PlayStation itu kuat berjam-jam. Tapi kalau ngaji, menghadiri majelis ilmu 1 jam saja sudah apa? Sudah usok terus itu ya. Sudah nggak betah ya. Tapi kalau game itu betah. Nah, sudah boyohan gitu kalau apa? Hadir di majelis ilmu. Jadi harus kita pahami bahwasannya yang namanya medsos, sosmed, yang benar mana? Medsos atau sosmed? Kalau medsos media sosial, kalau sosmed sosial media. Benar yang mana? Ini dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Yang penting bisa kita pahami. Jadi medsos itu atau sosmed itu adalah ibaratnya pisau bermata dua. Banyak sekarang anak-anak SMP bahkan anak-anak SD itu sudah pacaran lewat medsos loh. Bener. Anak-anak SD kelas 6 itu sudah sayang-sayangan. Parah nggak? Oh parah ya? Pernah? Nggak kan? Masya Allah. Pernah jatuh cinta? Oh masya Allah.
Gak pernah jatuh cinta? Oh ya. Anak SD itu biasanya pernah jatuh cinta nggak? Cinta apa? Cinta monyet. Ya kalau masih sekolah nggak usah nggak usah cinta-cintaan ya. Yang penting fokus apa? Belajar. Kayak Mas Ilham peringkat 1 kan? Iya, peringkat 1. Masya Allah. Dari belakang atau di depan? Iya. Dari depan ya, Masya Allah. Peringkat 10 besar. Jadi HP, medsos itu pisau bermata dua. Bisa memudahkan langkah kita menuju surga, namun bisa menjerumuskan ke lembah neraka. Ya. Sehingga di sini bisa kita pahami bahwasannya generasi milenial itu sangat mahir dalam teknologi. Karena kita itu lahir pada masa TV berwarna. Bahkan sekarang mau ada perubahan TV digital kan. Sebagian sudah digital. Kita lahir di saat TV berwarna, TV digital, adanya handphone. Dulu tuh nggak ada handphone. Ya. Enak zaman mana? Zaman dulu atau zaman sekarang? Dulu nggak ada HP. Ya. Sekarang sudah ada internet di mana-mana. Dulu kalau pengen internet itu kan ke warnet. Sering dulu ke warnet. Nah, sekarang nggak perlu ke warnet. Di HP sudah bisa kan? Di HP sudah bisa nge-game. Iya kan? Maka bisa kita pahami generasi milenial zaman sekarang itu tidak bisa jauh dari gadget, tidak bisa jauh dari HP, tidak bisa jauh dari media sosial. Jadi kalau sudah punya HP itu yakin biasanya kalau sudah punya HP kalau nggak bisa ngatur nanti akan apa? Akan menjadikan prestasinya turun, akan menjadikan kurang produktif. Jadi sekarang itu generasi sekarang itu ya generasi yang melek teknologi. Bahkan ada anak kecil itu ya, anak siswa SD itu udah punya lengkap medsos, IG, Facebook, Twitter punya. Twitter aja punya ya, YouTube. Bahkan anak kecil ada yang YouTuber ya. Ya. Tapi yang untuk YouTuber itu bapaknya yang nyuting itu kan, nyuting anaknya mainan, beli mainan gitu kan. Itu malah yang lihat jutaan loh. Ya kan puluhan juta malah. Itu loh yang main truk-trukan gitu kan. Ya, karena yang lihat anak-anak gitu. Dan biasanya orang tua kalau sibuk kerja, sibuk pekerjaan rumah, itu biasanya anaknya kasih HP. Nah, nih HP, jangan ganggu bapak, jangan ganggu ibu. Nah itu. Ini kalau nggak diatur justru bapak ibu itu meracuni anaknya. Mungkin dia diam karena anteng gitu ya, anteng melihat HP terus bisa menyebabkan matanya rusak atau ketagihan. Nanti kalau nggak disetelin apa itu nanti jadi uring-uringan, rewel. Ya. Maka generasi milenial dengan hadirnya smartphone, medsos, Facebook, WA, Twitter, IG, maka menjadikan seseorang itu, anak muda itu ketagihan, tidak bisa jauh dari HP, ketergantungan dengan media sosial. Ini bisa kita lihat menurut survei bahwasannya rata-rata generasi milenial itu hanya bisa bertahan jauh dari gadget, jauh dari HP, itu rata-rata hanya bisa bertahan 23 menit. Itu kalau udah 23 menit, kalau nggak buka HP sudah apa? Sudah gatel ya.
Sehingga gadget, medsos inilah yang akan mewarnai kehidupan remaja, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan HP itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Contohnya Pak Ustadz, mendekatkan yang jauh. Kalau kita punya kerabat di jauh sana, itu akan terasa dekat kalau kita rajin menghubungi, rajin menanyakan kabar. Itu namanya apa? Mendekatkan yang jauh. Jadi meskipun jauh masih bisa silaturahmi, masih bisa tanya kabar. Ini namanya apa? Mendekatkan yang jauh. Namun HP itu juga bisa menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat. Contohnya kita lagi sibuk HP gitu. Ini diajak bicara dengan bapak ibu. Nah, diajak bicara, iya bu, apa bu? Nanti ya, kamu beli ini ya bu. Jadi diajak bicara sama ayah ibunya sambil apa? Lihat HP. Pertanyaannya, sopan nggak? Oh nggak sopan, iya kan? Nggak sopan. Kita juga gitu kalau diajak ngobrol sama teman itu ya sudah HP-nya ditutup dulu. Perhatikan. Karena kalau diajak ngobrol, diajak bicara dengan orang tua atau teman, ya gitu aja. Ya. Terus akhirnya setelah selesai, apa tadi? Karena nggak perhatian. Tadi apa? Nah, gitu kan? Nggak perhatian. Sehingga harus bijak dalam menggunakan HP, dalam menggunakan medsos. Jadi harus bijak dalam mengatur waktu, dalam bermedsos harus bisa mengatur waktu. Harus kita berikan waktu yang secukupnya, proporsional, ya. Karena kalau kita perhatikan, banyak hak-hak yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan. Nabi SAW bersabda, Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Allah itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Jadi saat kita browsing, saat kita memonitor di halaman Facebook kita tidak boleh melalaikan hak Allah. Terkadang mas, sebagian orang setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, ada yang langsung buka HP. Siapa yang pernah ngalami? Jadi gak zikir tapi malah buka HP. Karena penasaran, ting-tung, penasaran ada pesan apa tadi gitu. Akhirnya ketika berbunyi ada pesan masuk itu, ketika salam setelah saya sholat langsung buka HP, ada pesan apa? Ini ya, Allah punya hak yang harus kita tunaikan. Termasuk ketika adzan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baru asik dengan game. Asik lah, tinggal sebentar lagi ini sudah mau finish, sudah mau menang ini. Padahal sebentar lagi sudah mau komat. Gimana? Ya sudah, dimatikan dulu HP-nya. Ya, karena nanti bisa telat sholatnya. Dan terbiasa telat sholat itu nggak baik. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dalam menggunakan HP bahwasannya diri kita pun punya hak untuk ditunaikan. Jadi diri kita pun punya hak. Mas, Mbak, ternyata mata kita itu punya
Mata ini punya hak untuk diistirahatkan. Saat kita terlalu lama melihat layar HP, maka mata ini punya hak untuk diistirahatkan. Ya. Ada nggak yang HP terus matanya jadi apa? Merah. Pernah lihat? Pernah kan? Jadi banyak sekarang yang jadi minus, matanya jadi minus, tahu minus ya? Min berapa itu ya? Bukan karena rajin membaca, tapi rajin apa? Iya, benar sekali. Rajin lihat HP, game, apalagi siapa yang sering main HP di tempat yang gelap? Iya. Itu bahaya, merusak mata. Karena langsung cahaya atau radiasi itu langsung kena mata. Juga lihat TV di tempat gelap juga merusak mata. Membaca di tempat yang kurang terang juga merusak mata. Jadi ketika seseorang itu sibuk dengan HP-nya, ingat mata kita punya apa? Hak untuk diistirahatkan. Jangan sampai nanti ada yang matanya itu sampai abu, sampai melepuh gitu ya, ada ya. Bahkan ada orang tua itu yang ketika anaknya kecanduan HP, ada orang tua ketika anaknya tidur, itu matanya digambar. Dikasih apa? Digambar dengan hitam-hitam itu loh. Digambar hitam-hitam itu, hanya hitam-hitam. Terus ketika anaknya bangun, dikasih lihat di cermin. Tuh kan, apa? Tuh kok matamu jadi kayak gini ya gitu. Kadang gitu ya, orang tua sampai segitunya. Jangan lihat HP nanti matanya kamu kayak gini ya. Wa li ahlika alaika haqqan. Kalau kita sedang ya lihat HP, maka pahami bahwasannya keluargamu punya hak untuk ditunaikan. Ketika bapak ibu ngajak bicara, yang seharusnya diperhatikan, jangan sampai malah kita sibuk dengan HP. Fakti kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap pihak, setiap orang itu berikanlah haknya masing-masing. Nah, agar kita bisa bijaksana dalam menggunakan HP, dalam bermedsos, maka kaedahnya adalah, ini kaedah dalam bermedsos, kaedahnya adalah tarku ma la yanfa, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tarku ma la yanfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, oh ini Islamnya baik ini, adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita usahakan dalam menggunakan HP itu dalam hal-hal yang bermanfaat. Meskipun kita terkadang menyadari kadang apa, banyak waktu yang terbuang dalam hal yang kurang bermanfaat. Meskipun nggak haram, tapi terkadang ya sangat merugikan. Rugi karena nggak ada faedah yang didapat. Ini ya mas ya mbak ya, generasi milenial tantangan terbesarnya diantaranya adalah apa? Gadget, HP, medsos, game. Kalau game itu kan penasaran terus ya. Sudah bisa satu level, pengen nggak ke level berikutnya? Pengen sekali.
Itu yang bikin ketagihan. Ustaz, saya sudah sampai level 7 loh. Bentar lagi level 8, level 9, level 10. Dan biasanya pengen game yang lebih baru. Gitu. Game online. Ya, berikutnya tantangan yang berikutnya generasi milenial ya di kantin remaja ini, bahwasannya generasi milenial itu lebih suka yang serba instan dan cepat. Suka nggak Mas? Suka nggak yang instan? Instan itu kan praktis ya. Terus apa? Cepat. Jadi generasi milenial itu pengen segala sesuatu serba cepat dan gak sabar. Mau makan yang serba cepat. Kalau pengen makan yang cepat gimana Mbak? Pesan GoFood ya. Nah, pesan GoFood itu kan cepat. Nah, pesan GoFood. Kalau pengen makan cepat apa? Mie instan. Mie instan. Jadi kalau mau makan pengen cepat, berpergian pengen cepat, naik yang paling cepat, belanja pun ingin praktis. Siapa yang sering belanja pakai Shopee? Nah, sekarang kan belanja serba online ya Mbak ya. Ya Mas ya, serba online. Belanja itu nggak pengen menunggu lama, pengennya online sajalah, nanti transfer langsung dikirim. Bahkan generasi milenial itu pengen pekerjaan itu pengen selesai dengan cepat. Padahal seseorang itu, seorang pemuda, seorang remaja itu harus bijak dan sabar. Jadi Mbak, tidak semua itu bisa instan ya. Tidak semua itu bisa cepat, bisa praktis. Termasuk ngaji, termasuk menuntut ilmu, butuh proses yang panjang. Kalau pengen pintar butuh belajar yang tekun, yang rajin. Jadi semua itu butuh proses. Butuh apa? Proses. Kalau kita ingin peringkat 1, pengen berprestasi di sekolah, maka harus rajin belajar setiap hari. Kalau ingin prestasi, ya jangan belajarnya kalau mau ujian saja. Mas Ilham, kalau belajarnya biasanya setiap hari atau pas mau ulangan saja? Setiap hari, Masya Allah. Terus Mas siapa tadi? Rizky. Mas Ali, belajarnya setiap hari atau kalau mau ujian saja? Setiap hari ya, Masya Allah. Jadi memang butuh proses waktu yang panjang. Ini makanya ya harus bersabar. Mas Ali kalau pengen HP ya nggak bisa praktis, nggak bisa instan. Mas Ali kalau punya HP itu nggak harus apa, maksudnya jangan instan. Terkadang kita, Pak Bu, minta beliin HP, besok harus ada HP. Boleh nggak gitu? Pak Bu, saya pengen beli motor, pokoknya besok beliin motor. Kalau nggak beliin motor saya nggak mau sekolah. Boleh nggak kayak gitu? Saya mau HP Pak Bu, kalau nggak beliin HP saya nggak mau sekolah. Pak Bu, saya mau sepeda. Besok pokoknya besok harus ada sepeda. Pokoknya gampang ya, mudah aja.
Ya justru yang baik itu adalah bagaimana kita itu dilatih bahwasannya semua itu butuh proses. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu juga bisa melatih putra-putrinya. Nah, kalau pengen sepeda, coba sedikit demi sedikit menabung. Siapa yang pernah menabung? Masya Allah, dapat berapa miliar mas? Berapa juta? 500 dapat sepeda ya. Jadi penting sekali bahwasanya kita itu dilatih bahwasanya semua itu butuh proses. Orang tua sebagian memberikan nasihat, nah kalau pengen sepeda sebenarnya bapak mampu, ibu mampu langsung belikan. Tapi coba nak berusaha sendiri. Coba mulai sekarang uang jajannya sebagian diapakan? Ditabung, disisihkan. Nanti kalau beli sepeda uangnya nggak cukup, nanti biar bapak yang nambahin. Ini namanya kita dilatih bahwasannya untuk meraih sesuatu itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh pengorbanan. Karena uang jajannya rela disisihkan untuk ditabung, dibelikan sepeda. Ya, sebagian orang tua nih mungkin ya karena mampu langsung dibelikan, itu juga bagus. Namun dalam artian bagaimana nanti itu melatih anak biar apa? Bahwasanya hidup itu tidaklah instan. Tapi kalau instan ya Doraemon instan. Doraemon kan punya apa? Oh iya, kantong ajaib. Kantong ajaib. Katanya semua bisa dikabulkan dengan kantong ajaib. Itu nggak benar itu. Yang bisa mengabulkan semua itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan nyanyian-nyanyian yang di situ mengandung akidah keyakinan yang tidak benar. Masa semua bisa dikabulkan dengan kantong ajaib? Kantong ajaib, kaca pembesar, apalagi senter pembesar. Ada lagi mana nanti pintu kemana saja. Ada lagi mesin waktu. Itu semua hal-hal yang mustahil ya. Baik. Ini yang keberapa? Yang kedua. Tantangan kita para remaja adalah lebih suka yang serba instan dan cepat. Terus sifat karakter dari generasi milenial zaman sekarang yang ketiga adalah sangat suka narsis. Mas Ali, apa itu narsis? Tahu nggak? Oh belum tahu. Mas Ilham, oh belum tahu. Mbak ada yang tahu narsis? Apa mas narsis itu? Narsis itu suka upload foto sambil bergaya. Siapa yang suka jogetan di TikTok? Ayo. Siapa yang suka joget di TikTok? Dulu orang itu ketika joget itu malu loh. Bener gak? Malu. Tapi sekarang banyak yang gak malu sehingga apa? Jogetan di TikTok. Sehingga hilang apa? Hilang apa? Hilang kemaluannya. Hilang rasa malu. Yang hilang apa? Rasa malu. Jadi hampir sekarang itu anak muda remaja itu
tidak ada aktivitas yang tidak luput dari foto. Semuanya serba foto. Mau makan, foto dulu. Mau makan, diupload dulu. Makan ayam geprek, makan apa, bebek goreng. Ada kegiatan apa gitu ya. Bahkan mau tidur apa, selfie dulu, foto dulu. Ketika jalan-jalan, foto dulu. Bahkan ketika sholat, Allahu Akbar, foto dulu. Bisa? Ada nggak ya gitu? Ada. Ada yang berdoa, saya mau doa, tolong nanti di foto ya. Jawab doa gini, di foto sama temennya. Ada yang pesen sama temennya, saya nanti kalau sujud, tolong di foto ya. Saya tak pura-pura ngaji Al-Quran, tolong di foto. Ini namanya kalau ibadah serba di foto dan di upload, ya di share status. Kita khawatir kalau ini termasuk perbuatan apa? Riya. Riya itu beribadah, beramal, pengen diketahui, pengen dipuji, pengen disanjung. Sebagian orang juga gitu, ada yang umroh itu apa? Diupload. Nih sedang umroh, ini nih Ka'bah nih foto. Ya. Ada yang mengupload aktivitas umrohnya dengan tujuan agar orang-orang itu tahu bahwasanya dia sedang umroh. Meskipun kita nggak boleh menuduh niat seseorang loh ya. Ini kok umroh kok diupload ini niatnya apa ini? Kita nggak boleh suudzon. Namun harus hati-hati. Jangan sampai sering upload aktivitas ibadahnya karena pengen diketahui manusia, ingin dipuji ya. Ini yang harus hati-hati. Mau makan, foto dulu. Mau tidur, foto dulu. Mau mandi, foto dulu. Jadi jangan sampai ibadah itu hangus gara-gara upload foto karena riya. Bahkan upload makanan loh. Bisa jadi kalau kita upload makanan yang lezat, yang nikmat, terus ternyata orang miskin lihat. Nah, terkadang apa? Terkadang kurang bisa menjaga perasaan yang tidak mampu. Menjaga perasaan yang kalau makan itu ibaratnya hanya nasi dan garam. Siapa sini yang pernah makan hanya dengan nasi dan garam? Masya Allah, enak gak mas? Mas Ilham, kenapa gak cuma nasi dan garam saja? Karena gak ada lauk ya? Masya Allah. Pengen tips gak? Pengen tahu caranya nikmatnya makan nasi dan garam? Tipsnya adalah usahakan sangat lapar banget. Nanti lahap makannya. Jadi kalau dalam kondisi sangat lapar, itu makanan apa saja terasa nikmat. Namun kalau dalam kondisi sangat kenyang, kekenyangan sudah mau muntah, makanan selezat apapun terasa muak itu ya. Terasa apa? Udah enggak muat ini, perut udah enggak muat. Jadi intinya apa? Harus bijak ya di dalam mengupload ya aktivitas kita, ya dalam status kita. Ya kalau status yang baik-baik saja. Sebagian orang itu ada yang mengeluh di medsos. Mengeluh tentang hidup, mengeluh tentang asmara, tentang susahnya pekerjaan. Padahal medsos itu bukan tempat untuk mengeluh. Malah orang banyak malah tahu keluhan kita.
Jadi mas-mas, mbak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita pahami ya, hati-hati jangan sampai seseorang suka selfie, terutama selfie yang membawa maut, membawa kematian. Ada enggak? Ada. Ada yang naik kapal laut sambil selfie, kepleset jatuh ke mana? Laut, tenggelam mati. Ada yang sibuk selfie di pinggir jalan, nggak tahu ada kendaraan ketabrak, alhamdulillah, akhirnya mati. Ada yang sibuk balas SMS, balas WA gitu sambil jalan, ada motor lewat, mobil lewat, mati. Pernah lihat nggak video yang terekam CCTV? Ada beberapa orang yang meninggal gara-gara HP. Ada yang orang tuanya sibuk main HP sini, ternyata apa? Anaknya yang pakai spoiler itu loh, pakai spoiler itu apa? Linding sendiri ke jalan. Nah, ini. Jadi ada di situ yang seharusnya hati-hati. Ada yang pengen selfie di gedung yang tinggi sekali, jatuh. Ada selfie di tebing yang tinggi, jatuh. Ini namanya selfie membawa maut. Belum lagi ya, kalau nggak hati-hati ketika kita menge-share foto kita, nanti bisa dijadikan sarana untuk menyihir. Jadi tukang sihir, tukang santet, mbah dukun itu bisa menyihir seseorang lewat apa? Foto. Ada yang fotonya itu dicubles-cubles pakai apa? Jarum, pakai paku. Akhirnya yang sakit. Fotonya ada yang digambar-gambari buhul-buhul, simbol-simbol, jimat-jimat gitu. Bener, lihat belum? Apalagi kalau seseorang itu takjub, masya Allah kan ketika selfie, cakep banget, ya. Terus banyak orang yang takjub, waduh cakep banget, lupa nggak mengucapkan masya Allah, tabarakallah, bisa menjadi sebab penyakit apa? Ain. Baru dengar penyakit ain. Penyakit ain. Jadi penyakit ain itu bisa timbul karena orang yang takjub terus lupa nggak membaca masya Allah, tabarakallah. Ini ya, jadi harus bijak. Terus yang berikutnya, ya, tantangan generasi milenial di zaman sekarang adalah banyak yang tersibukkan dengan urusan cinta, urusan asmara. Banyak yang pacaran padahal masih sekolah. Pacaran itu boleh nggak sih mas? Boleh. Hukumnya halal. Tapi setelah menikah. Setelah apa? Menikah. Itulah yang dikenal dengan indahnya pacaran setelah menikah. Nah kalau pacaran sebelum menikah, isinya itu apa? Bohong-bohongan. Isinya apa? Bohong-bohongan. Isinya kepalsuan. Ada loh pacaran yang 8 tahun, ternyata cuma 8 tahun jagain jodoh orang lain. Ternyata apa? Pacaran 8 tahun malah nikahnya sama temennya. Jadi pacaran selama apapun bertahun-tahun itu belum mesti jadi apa? Jodohnya. Belum mesti jadi suami istri. Jadi mas, mbak, adik-adik, fokus belajar, fokus mengejar
cita-cita urusan asmara jangan dihiraukan. Karena ini berat, memang ujian yang berat, lawan jenis, ya. Itu harus apa? Harus kita waspada. Jangan sampai seseorang itu sibuk dengan urusan pacaran, urusan asmara, sehingga prestasinya menurun. Ya, mau makan teringat apa? Wajahmu. Apa gitu ya? Sehingga ya bagaimana kita semua berusaha untuk fokus, ya, fokus apa? Di dalam mengejar prestasi. Teman-teman yang dirahmati Allah, terus berikutnya, tantangan generasi milenial adalah apa? Banyak yang salah dalam memilih idola. Memilih apa? Idola. Mas Ali, idolanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mas Ilham, idolanya siapa? Nabi Muhammad. Yakin? Idolanya Abu Bakar, Ustaz. Saya idolanya Umar. Saya idolanya Utsman. Dan saya idolanya adalah Ali bin Abi Thalib. Bukan Ali yang ini loh ya. Mbak, idolanya siapa? Idolanya siapa, Mbak? Ustaz, saya idolanya adalah Khadijah, istri Nabi. Masya Allah. Ustaz, saya idolanya adalah Aisyah, istri Nabi. Ustaz, saya idolanya adalah Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Nabi. Ustaz, saya idolanya adalah Ruqayyah. Siapa Ruqayyah? Putri Nabi. Idola saya adalah Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Putri Nabi. Ya. Masya Allah. Jadi idola kita sebagai orang Islam ya para nabi dan para sahabatnya. Nah, sebagian dari yang cowok-cowok itu biasanya idolanya siapa? Pemain apa Mas? Ya, pemain bola. Padahal pemain bola agamanya apa? Ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu. Nah, biasanya Mas Ilham mengidolakan pemain bola yang agamanya apa? Islam. Mas Ali, yakin? Sebutkan pemain bola yang agamanya Islam. Katanya mengidolakan apa? Oh, Muhammad salah. Berarti salah terus. Ada nggak Muhammad bener? Oh, itu namanya. Oh, namanya ya. Mbak, idolanya siapa, Mbak? Idolanya siapa? Kalau Mbak itu biasanya mengidolakan artis Korea. Benar sekali. Mas Ilham kok bisa tahu? Jangan-jangan mengidolakan juga? Oh enggak ya, sip. Iya. Suka apa? Mengidolakan artis Korea yang cakep-cakep katanya, yang kayak wanita. Kayak wanita, benar ya? Kayak wanita bukan? Ya, terkadang kan apa? Ya, maksudnya tingkah lakunya ataupun feminimnya. Bagaimana ketika artis Korea lebih menjadi idola?
yang mana terkadang seseorang itu sampai menunggu berjam-jam untuk ngantri dapat tiket masuk. Ada yang menyimpan foto-foto artis mereka. Ya, syukuran. Ya. Ada yang teriak histeris ketika bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya Mbak, bagaimana kita itu mempelajari kisah kehidupan para sahabat Nabi, bagaimana istri-istri Nabi, putri-putri Nabi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai, bersama dengan yang diidolakan. Kalau kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka nanti kelak akan dikumpulkan bersama di mana? Di surga. Sebaliknya, kalau seseorang itu mengidolakan orang kafir, non-Islam, ya kita khawatirkan nanti akan dikumpulkan bersama idolanya di mana? Di neraka. Jadi jangan sampai salah dalam mengidolakan. Ini almar'u man ahab. Semoga kita bisa mengidolakan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kajian kita di pagi hari ini, bahwasannya ya, hal yang sudah luntur bagi generasi milenial di zaman sekarang ini adalah akhlak dan kesopanan mulai luntur. Yang mana akhlak, adab, budi pekerti, ya, itu mulai luntur. Karena apa? Karena terpengaruh dengan buruknya tontonan di televisi. Nah, sekarang kan banyak yang menjadikan acara-acara di televisi sebagai tuntunan. Banyak yang ikut-ikutan yang ada di televisi. Padahal bisa jadi yang diikuti itu adalah apa? Sebuah akhlak yang kurang baik. Maka harapannya generasi muda, para remaja Islam, kita berharap semoga punya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, bagaimana remaja itu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, bagaimana unggah-ungguhnya, bagaimana tata keramanya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kita yang sebagai pemuda Islam, remaja Islam, di sini ada remaja, di belakang ada apa? Remaji. Iya, betul nggak? Remaja-remaji, pemuda-pemudi. Yang insya Allah, ya, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini adalah orang-orang pilihan. Di saat banyak yang jam-jam segini itu banyak yang main, ya, banyak yang masih tidur mungkin, banyak yang nonton TV, sibuk dengan HP-nya. Tapi masya Allah, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua bisa menghadiri majelis ilmu, salah satu taman surga.
Sehingga harapannya mudah-mudahan bisa istiqomah ya, ngaji istiqomah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Kalau ingin jadi seorang pemuda pemudi yang soleh dan soleha, maka harus rajin menghadiri majelis ilmu, rajin ngaji, gitu ya. Demikian yang bisa kita bahas di kantin remaja pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan atau yang lainnya kita persilahkan. Mas Ali ada yang ditanyakan? Mas Ilham? Yang lain? Mas? Apa? Atau mbak juga boleh tanya. Bisa tanya secara langsung atau lewat kertas. Ya. Bapak, ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, maka kita akhiri pengajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.